selamat datang pahlawan muda, Lamanian kami rindukan kamu. Bertahun-tahun bercerai mata, kini kita dapat berjumpa pula. Dengarlah suara tegak pemerintah, mengiringi derap langkah pahlawan muda. Hilangkan rindu pada ilmumu, selamat datang di Watu Kosek. Saya baru saja mengantar Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk menjalankan fit and proper test dalam rangka pencalonan beliau sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-25. Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan. Untuk memberi gambaran bahwa institusi Polri regenerasinya berjalan dengan baik dan mulus. Apa yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Polri, di internal Polri hanya ada 2. Kita laksanakan dan kita amankan. Dengan saya mengantar beliau, ini merupakan tradisi baru yang harus kita tumbuh kembangkan dan jadi pembelajaran bagi generasi Polri berikutnya, sehingga di dalam internal solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Nah, saya ini orang top, orang terkenal di Semarang dan di Jawa Tengah. Beliau itu advokat, jadi Ketua Kongres Advokat Indonesia Jawa Tengah, benar Bang ya? Betul, Bang John Richard Latuwi Hamalu. Agak susah namanya yang belakang itu. Itu Latuwi Hamalu apa Bang itu? Itu marga. Jadi kalau orang Ambon patrilineal seperti orang Batak, ya, itu biasanya nama dari ayah yang diambil sebagai marga. Nah, marga itu membuat suatu kesinambungan dengan leluhur yang lain. Makanya Latuwi Hamalu, nanti kalau ketemu Latuwi Hamalu lagi itu pasti ada relevansinya keturunan yang keberapa yang sama-sama. Dari Ambon nih? Dari Ambon. Rata-rata semua Latuwi Hamalu itu dari Ambon. Bang, kemarin saya baca postingan Abang tentang Kapolri, Ya. calon Kapolri Pak Sigit yang non-muslim. Ya. Kebetulan Abang juga Ya. non-muslim Bang. Ya, betul. Itu kan sambutan publik kan juga baik Pak. Kalau Abang melihat ini, Kalau kita lihat ya, sejarah Polri itu dari dulu Kapolri semua oke-oke aja. Ya, namanya seorang pimpinan Polri itu menjadi seorang kepala polisi Republik Indonesia itu bukan orang yang gampang. Artinya pengalamannya dan segala hal yang membuat dia sampai di pucuk pimpinan, otomatis secara politis pun juga berpengaruh. ya, Tapi yang saya sampaikan seperti di postingan saya itu di Instagram itu, sambil saya lihat ya, postingannya. ya postingannya itu, saya katakan demikian. Yang paling menjurus itu kan mengenai masalah agama, itu yang menjadi kritik beberapa orang terhadap Pak Sulistyo ini. Memang sejarah kepolisian kan, yang Pak Sulistyo ini adalah orang yang kedua yang menganut agama Kristen. Dan di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini dia terpilih. Artinya saya mau mengatakan bahwa semua orang itu janganlah dilihat dari sisi agama. Karena agama itu saya yakin semua baik. Tidak ada agama yang jelek. Agama itu hanya di dalam mempelajari agama itu hanya 2 tipikal, yaitu orang yang berbuat baik atau tidak. Ya, kemudian juga
kita lahir di dunia ini kan bukan kita pilih di mana kita dilahirkan. Artinya kan saya tidak pernah tahu bahwa saya akhirnya lahir dari orang yang berkeluarga Kristen. Juga saudara-saudara saya juga yang Muslim juga tidak pernah memilih bahwa harus beragama Muslim. Artinya bahwa menjadi seorang yang diangkat sebagai pimpinan itu jangan lihat dari fisiknya atau apa yang dimilikinya, tapi lihat kepada perbuatannya. Pencipta itu kan menginginkan kita membuat kebaikan. Apa yang kita lakukan untuk negara ini, ukurannya apa? Makanya seperti tes and proper test dan lain-lain, seseorang itu kan dicari. Orang itu kadang lebih banyak mencari banyak kesalahannya daripada apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Jadi ukuran kesalahan berapa persentase itu dianggap menjadi ukuran bahwa dia tidak pantas untuk menjadi yang terbaik di masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita harus kadang koreksi, bahwa manusia itu mana ada sih manusia yang sempurna, kan gitu. Kalau kita mau cari orang aja yang salah-salah, ya tinggal aja buka masa lalunya kan. Dia pernah menjadi pembunuh, dia pernah membuat hal yang banyak merugikan masyarakat. Tapi kalau dia mau berubah, kan gitu, ya tentunya akan kita lihat juga sejauh mana perubahan ini. Termasuk melihat agama latar belakang. Iya, agama kan. Saya kira agama jangan pernah disalahkan. Agama itu tidak salah, kan gitu. Agama itu semua baik. Mana ada agama yang mengajarkan hal yang buruk? Siapapun mengenai Kapolri ini ya, saya kira tidak terlalu dibuat polemik, kan gitu. Karena pasti seorang presiden dalam mengambil sikap untuk memilih Kapolri yang baru ini yang diharapkan bisa bekerja sama, itu kembali pemikiran presiden itulah yang akan diterjemahkan oleh Kapolri itu, kan gitu. Artinya bahwa negara merupakan suatu tolak ukur, khususnya penegakan hukum itu, negara hukum ya apapun harus ditegakkan berdasarkan hukum. Kapolri pun juga ada Kompolnas, pengawasan, ada DPR yang mengangkatnya atau menunjuknya, ada lembaga-lembaga yang pasti akan mengawasi. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap pemilihan Pak Listio sebagai Kapolri ini pasti ada alasan tertentu yang sebenarnya bukan hanya subjektif. Kan bisa lihat daripada catatan kinerjanya beliau selama mulai dari paling bawah, dari mulai Akpol sampai Bareskrim sampai selanjutnya seperti itu. Ini pilihan yang menurut Pak Jokowi yang paling tepat. Bukan demikian yang senior-seniornya Pak Listio itu tidak baik ya. Saya yakin mereka sudah bermanfaat luar biasa selama karirnya dia untuk memimpin polisi utamanya. Dan mungkin Pak Listio adalah pilihan yang terbaik karena Kapolri ini hanya bukan jabatan ini, tapi juga jabatan politis. Politis itu bukan politis untuk keamanan, perlindungan kepada negara, perlindungan masyarakat. Jadi seorang Kapolri ini saya yakin kita tidak perlu lagi membreakdown tujuan dan kinerjanya Kapolri ya. Yang pasti menegakkan hukum, menjaga keamanan negara Republik Indonesia, dan terus berupaya untuk mempersatukan negara ini yang begitu banyak ragamnya. Kan gitu. Ini dibandingin pemilihan Kapolri sebelumnya kan kayaknya publik lebih antusias ini Bang. Malah dengan latar belakang Pak Listio Sigit ini sebetulnya NU, Muhammadiyah, Forum Habib, Nusantara, DPR itu kayaknya kan menyambut hangat ya. Berarti kan sebenarnya ada sesuatu di masa. Sebenarnya seperti apa Bang dengan latar belakang Pak Listio Sigit itu? Keberadaan kita kan kita nggak bisa nilai kita sendiri, ya kan? Kita hadir itu bukan karena kita, tapi karena apa yang kita lakukan dan orang menilai. Itu menjadi ukuran seseorang untuk bisa diterima. Ya kan, dikotomi yang ada dalam negara ini kan kadang membuat kita masyarakat menjadi sedih. Artinya banyak orang-orang yang berprestasi baik, punya kemampuan manajerial yang luar biasa, dikotomi suku, asal daerah, betul, agama dan lain-lain. Ya, itu yang menjadi persoalan terus-menerus dalam pemilihan kepemimpinan nasional. Orang lebih banyak melihat sisi buruknya terus. Orang menjudgment seseorang dari sisi pandangnya mereka, bukan dari mana melihat orang itu dari sisi dia seutuhnya, ya kan? Dan memang kita juga sedih karena
dikotomi persoalannya Pak Listio ini sebenarnya kan pasti seorang presiden itu sudah menilai. Kita punya negara, punya intelijen, punya data-data seseorang untuk dijadikan. Seorang menjadi menteri kan juga pasti secara politis, secara faktor sosial dan lain-lain keberadaannya pasti ada menjadi ukuran seorang presiden memilih. Yeah. Nah, di situ yang saya lihat bahwa Pak Listio ini kan punya rekor tersendiri yang kalau kita lihat di media dimanapun kan sudah disampaikan. Yeah. Dan itu bukan main-main untuk Yeah. seseorang namanya Listio ini untuk menjadi pimpinan yang tertinggi. Walaupun namanya orang punya diberikan Tuhan tuh kesempatan loh, dilala kok dia waktu di Kapolres Solo ketemu Pak Jokowi yang hanya seorang itu apa namanya wali kota dan terus menurus sampai di Jakarta dan akhirnya presiden. Kita tidak bisa menyalahkan itu fakta yang membuat Pak Jokowi juga menjadi pertimbangan untuk memilih dia selaku Kapolri yang baru. Faktor klik itu juga penting. Iya dong. Kalau udah klik ya bagaimana orang memilih? Saya tidak kenal Mas Wahid, tiba-tiba sudah datang ke tempat saya kan juga belum tentu bisa ini gitu. Kalau Bang John sudah akrab dengan Pak Sigit ini, dulu kan Wakapolrestabes di Semarang sempat Pak Sigit ini. Saya lupa tahun berapa beliau di sini. Tapi ini catatan saya setelah dari Kapolres Pati tahun 2009, sebelum jadi Kapolresta Surakarta dia tahun berapa itu ya? Wakapolrestabes di Semarang. Tahun mungkin berapa ya? 2010 kali ya. Saya baca di wiki tadi. Iya. Sepanjang karir saya kalau 2010 itu saya belum pernah ketemu langsung dengan Pak Sigit. Tidak pernah. Ya, kalau biasa kalau pengacara itu ya paling berkoordinasi paling dengan Kasat ya atau Kapolresnya langsung biasanya. Wakapolres itu malah jarang ditemui. Jadi secara pribadi saya belum pernah ketemu beliau. Ini sebenarnya bukan yang kedua loh Bang. Ini kalau menurut Tirta itu yang ketiga. Dulu ada Pak Sucipto Danukusumo tahun 60. 4, 65 kemudian. Tapi Pak Sucipto dulu awalnya Islam, istrinya yang Kristen. Ya. Kemudian Pak Widodo Budidarmo yang sering disebut media itu 7478. Saya cek tadi di Panglima ABRI juga pernah Bang. Pak Maraden Panggabean Kristen tahun 73. Pak Beni Murdani Katolik. Tantangan ke depan kalau Pak Sigit nanti memang disetujui DPR Bang ya. Ini kan masih calon ya. Kalau nanti sudah jadi Kapolri, tantangan untuk intern Polri sendiri, Abang kan dengan pengalaman sebagai lawyer kan pasti tantangan intern maupun tantangan untuk penegakan hukum dan keamanan masyarakat kira-kira apa? Ya, saya kira apa yang belum dibenahi pasti harus dibenahi. Ke dalam internal Polri pun juga kebijakan Polri itu manusiawi, ya, adil dalam penegakan hukum, sumber daya manusia tidak korup, sumber daya manusia juga polisi agar dalam segala segi penegakan itu selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran tentunya yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya oknum-oknum ya yang dikatakan oknum ini adalah harus diberantas oleh pimpinan Polri agar tidak ada lagi stigma negatif oleh masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya juga banyak berurusan dengan kepolisian, banyak polisi yang baik, banyak polisi yang masih berpihak pada kebenaran, pada penegakan hukum yang benar, banyak sekali yang saya lihat, dan saya selalu merasa bahwa proses Polri itu menjadi suatu lembaga penegakan hukum yang baik dan benar itu pasti akan berjalan di tangan pimpinan Kapolri yang tegas, bijaksana, dan terus memantau kemampuan personilnya dia untuk melakukan apa yang diharapkan masyarakat dan tentunya pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi ya ini. Terus untuk keluar ya maksudnya untuk penanganan penegakan hukum, yang namanya menegakkan hukum sesuatu yang salah ya harus ditegakkan, tidak pandang apapun jenisnya, kan gitu. Negara ini kan ada undang-undangnya semuanya sudah diatur. Kalau memang siapapun kelompok individu yang keliru dalam melakukan kegiatan sebagai masyarakat di dalam proses kehidupan mereka, apabila itu saya pastinya akan diambil tindakan yang tegas. Saya bilang jangan pandang bulu siapapun, harus segera dilakukan tindakan yang
tegas, terukur ya, seperti yang dikatakan tersebut. Artinya di satu sisi menjaga hak-hak warga negara, juga melindungi hukum itu sendiri agar ditegakkan, dan tentu untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi seorang penjahat melakukan kejahatan kan merugikan masyarakat yang lain. Ya masyarakat yang lain juga harus dilindungi. Bagaimana orang ini harus diambil tindakan secara hukum untuk menjalani apa yang salah itu harus bertanggung jawab, sehingga masyarakat juga merasa terlindungi, kan gitu. Sehingga ada berimbang, equality-nya ada antara perbuatan melawan hukum dan penegakan itu harus seimbang. Dan justru disitulah Polri diharapkan. Saya yakin kewenangan undang-undang yang diberikan Polri itu kepada Polri itu akan dilakukan sebagaimana mestinya, karena pasti personil Polri itu sudah diberikan ya pendidikan, arahan dari pimpinan-pimpinannya untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu tantangannya. Tantangannya paling besar. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Waktunya. Sama-sama Mas Wahyu.